Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All of the students, meet me again in this opportunity with Mr. Nurman. Alhamdulillah, we're still with Mr. Nurman. In this time, we are going to learn about civic. What is the meaning of civic in Indonesian language, all of the students? Civic, we call it PPKN. Okay, to know more about this material in PPKN, so let's check it out about this video. Have a nice watching. Dua persatuan dalam perbedaan. Makna persatuan dalam perbedaan. Yang pertama adalah Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Kemudian perbedaan tersebut adalah tentunya kita sikapi sebagai kekayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian lagi yaitu untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Seperti pada contoh di gambar, rukun dalam bermain sepak bola antara satu anak dengan anak yang lainnya, sehingga bisa memupuk kebersamaan. Kemudian hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Seperti pada contoh juga banyak anak yang menggunakan baju daerah, yaitu baju adat, dan teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda, oleh karena itu kita harus bersikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain, ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Seperti pada contoh di gambar tersebut di atas ataupun yang kalian lihat, ada piket kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan tentunya cepat selesai karena dilakukan bersama-sama, ya. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli toleransi dan mendahulukan kepentingan bersama dan mengenyampingkan kepentingan pribadi. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Kemudian yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Kemudian yang ketiga, persahabatan semakin erat. Dan tentunya yang keempat, membangun kekompakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Seperti pada contoh di gambar ini, ya, masyarakat bahu-membahu dalam membersihkan lingkungan. Di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Kemudian kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku ataupun berbeda agama. Kemudian juga kita perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat, ya. Contohnya seperti berikut, ya. Warga bahu-membahu membersihkan lingkungan agar lingkungan tersebut menjadi bersih. Manfaat yang diperoleh pula jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat, ya, muncul. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Kemudian berikutnya ataupun poin yang selanjutnya adalah poin yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Ya, selanjutnya adalah tema 2, subtema 2, meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Tentunya kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Dan yang lainnya adalah dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Poin berikutnya adalah salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama.
Seperti pada gambar ya, dalam satu keluarga bekerja sama untuk mengumpulkan bantuan yang akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tentunya manfaat kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Berikutnya adalah sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam termasuk contoh sikap dari rela berkorbannya anak-anak sekalian ya. Seperti pada contoh ya, siswa mengumpulkan barang-barang yang diperlukan dan untuk disumbangkan kepada korban bencana alam. Berikutnya adalah sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Ingat, pantang menyerah. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Jadi tidak mudah menyerah ya. Kemudian juga para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja ya. Mereka tetap semangat, keep fighting, keep on spirit. Dan setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Nah, ini sangat baik sekali contohnya ya. Belajar dengan giat dan pantang menyerah dan terus belajar, semangat untuk belajar ya. Kemudian berikutnya adalah subtema 3, menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan, united, bersatu sehingga kita teguh. Seperti contoh ya, manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia tentunya memiliki banyak manfaat. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju, tidak tertinggal ya. Kemudian yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman dan tentunya cepat selesai. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan ataupun perseteruan. Yang kelima, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat dan kuat. Berikutnya adalah pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat, tentunya rakyat Indonesia. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Seperti pada contoh ya, ada seorang anak yang terjatuh dan ditolong oleh temannya untuk mengobatinya. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk-produk Indonesia. Kemudian yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, mempererat kerjasama. Seperti pada contoh di gambar ya, ada seorang yang kecelakaan dan warga bahu-membahu untuk membantunya dan bekerja sama, dan itu adalah bentuk dari kerjasama. Berikutnya adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Berikut cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Kemudian,
Setelah yang pertama tentunya muncul yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama. Kemudian yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Seperti pada contoh seorang siswa menggalang dana sumbangan untuk korban bencana alam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri kita yang tercinta, Indonesia. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Seperti contoh, para anak-anak ini mengumpulkan baju layak pakai, obat-obatan, dan barang-barang lainnya yang bisa digunakan kembali untuk para korban bencana alam, dan saling bahu-membahu tentunya, dan dikumpulkan di posko bantuan. Thank you very much for your time, your attention, and then also your participation. See you with me at the next video, yeah. I hope that you can understand about my explanation about this opportunity. See you the next time, and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.